Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vidya Fatima dengan NIM 251111056 dari kelas IKA 25B atau Ilmu Komputer B Angkatan 25. Yang terhormat Prof. Indar selaku dosen pengampu mata kuliah PSD atau pengantar sistem digital. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat rangkaian flip-flop JK menggunakan aplikasi Proteus. Sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih flip-flop JK itu. Nah, flip-flop JK adalah media penyimpanan data yang memiliki dua inputan, yaitu J dan K serta input clock. Flip-flop merupakan perkembangan dari flip-flop SR. Flip-flop JK mampu untuk mengatasi keadaan terlarang pada flip-flop SR. Nah, sebelum itu saya akan memperlihatkan terlebih dahulu tabel kebenaran dari flip-flop JK. Nah, itu tadi tabel kebenaran dari flip-flop JK. Baik, langsung saja masuk ke aplikasi Proteusnya. Di menu utama ini silahkan ambil bagian-bagian rangkaian yang dibutuhkan, yaitu gerbang logika N, clock, JKFF, logic state, dan logic probe. Langkah selanjutnya, susun semua komponen agar membentuk suatu rangkaian, kemudian sambungkan dari gerbang logika ke clock, ke JKFF, dan ke input dan output. Setelah semua komponen tersambung dan menjadi sebuah rangkaian, kita coba untuk input J0 dan K1. Kita coba running. Input Q adalah 0, keadaan ini disebut reset. Untuk input J0 dan K0, outputnya tidak berubah. Output tetap mempertahankan output sebelumnya, keadaan ini disebut hold. Dan untuk input J1 dan K0, output Q adalah 1. Keadaan ini disebut set. Untuk J1 dan K1, output Q menjadi toggle, yaitu berubah menjadi output sebelumnya. Seperti sekarang, output Q berubah-ubah dari 1 ke 0, kemudian ke 1, dan seterusnya. Tadi kita sudah membuat rangkaian flip-flop JK, selanjutnya adalah rangkaian flip-flop D. Sebelum membuat rangkaian, saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu flip-flop D. Flip-flop D merupakan flip-flop yang hanya memiliki satu input, di mana output flip-flop D ini mengikuti input. Jadi apabila input 1, maka output juga akan 1. Keadaan ini disebut set. Begitupun apabila input 0, output juga akan 0, dan keadaan ini disebut reset. Baik, kita coba untuk membuat rangkaiannya. Langkah pertama, cari semua komponen yang dibutuhkan, yaitu clock, DTFF, logic probe, dan logic toggle. Setelah semua sudah didapatkan, susun komponen tersebut dan pastikan semuanya terhubung dari input ke DTFF, clock ke DTFF, dan DTFF ke logic probe. Baik, kita coba untuk input 0. Nah, output yang dihasilkan tetap 0. Baik, segitu penjelasan untuk D flip-flop. Selanjutnya kita ke T flip-flop. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian flip-flop T. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang flip-flop T.
Flip-flop T adalah flip-flop yang menggunakan gerbang NOT untuk menghasilkan output toggle, di mana input D diambil dari Q kemudian dinotkan, jadi outputnya akan mengalami toggle. Seperti sebelumnya, silahkan mencari semua komponen yang dibutuhkan. Adapun komponen yang dibutuhkan yaitu ada clock, DTFF, logic probe, dan NOT. Kita susun semua komponen dan saling dihubungkan. Di sini untuk input D kita ambil dari Q yang dinotkan, sehingga jika di running output Q akan mengalami toggle. Di sini output Q selalu berubah-ubah karena jika output Q 1 dan dinotkan sehingga menjadi input dari D, output akan berubah jadi 0. Nah, di sini output Q jadi 0, sehingga jika dinotkan dan menjadi input pada D, output akan menjadi 1, begitu seterusnya. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, saya akan perlihatkan tabel kebenaran dari T flip-flop. Jadi, kalian simak dengan seksama. Baik, itulah tadi tabel kebenaran dari T flip-flop. Nah, cukup sampai di sini saja guys penjelasan tentang JK flip-flop, D flip-flop, dan T flip-flop. Semoga apa yang saya jelaskan tadi itu bisa menambah pengetahuan kalian tentang flip-flop. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.